Saya memberitakan tentang nama Yesus. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya itu ingin membawa apa yang benar-benar diajarkan Bible. Begitu loh. Ketika kita baca Bible, itulah yang kita sampaikan. Kita nggak usah terikat dogma-dogma. Nggak usah dogma-dogma. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapa di sorga. Yesus itu hambanya Bapa di sorga. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Jadi si Edis juga sekarang sudah berpihak kepada Uclim bahwa Allah Tritunggal itu nggak pernah ada. Sekarang makan kalian lah tai si Edis. Ya, para penggemar Edis makan kalian taiknya karena dia bilang siapa orang Kristen itu gila kalau mengatakan Yesus tidak punya Tuhan. Edis itu sejak semula penyesat. Hanya saja dia memperhalus semua perkataannya dengan penampilannya yang halus, pembawaannya yang halus. Ya begitulah kawan-kawannya. Iblis kan begitu. Mana pernah iblis marah-marah. Kalau iblis marah-marah ya ketahuanlah dia iblis. Maka dia pura-pura baik ya, pura-pura manis. Nah ya kawan-kawannya, oke. Makin terbuka ya, makin terang benderang siapa Edis sesungguhnya teman-teman ya. Makin kelihatan jelas bahwa Edis itu bukanlah pembela Kristen. Dia tidak peduli dengan kekristenan, bahkan dia tidak mengerti apa itu Kristen. Dia hanya ingin mendapatkan donasi dari orang-orang Kristen bego yang ada di Indonesia, orang-orang Kristen yang Islamophobia. Dan ini yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong dari kalangan Kristen sendiri teman-teman. Kalau mau marah, jangan marah sama saya. Yang bilang orang Kristen Indonesia yang mendukung Edis ini adalah Kristen yang bodoh, bukan saya. Tapi para pendeta, para Polikardus Kristen sendiri. Saya hanya mengutip, saya hanya menyadur ya. Makin banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh Edis ya teman-teman. Di mana Edis setelah terkenal, dia membawa bom bunuh diri terhadap ajarannya. Kemarin dia nyatakan bahwa Yesus disalibkan atas rancangan iblis, atas rencana iblis. Terus yang kedua, dia kembali melakukan satu blunder besar, di mana dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, karena dia punya Tuhan. Ya, dia punya Tuhan. Ada yang di atas dia kan gitu. Bahwa dia bukan sumber segalanya. Ada yang di atas dia yang harus kalian ikuti, yang harus kalian tuhankan, ya, yaitu Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang juga disembah oleh Yesus itu sendiri. Dan ini membuat banyak pendeta ngamuk ya. Bahkan Muri Wali ternyata sebelumnya punya kesepakatan. Dia dihubungi oleh Esra Soru, oleh pendeta Esra Soru temannya, di mana Esra Soru ini dihubungi oleh pendeta, ya, pemimpin dari Edis dan Sofiatul yang ada di Amerika. Kita tahu Edis dan Sofiatul itu ikut dengan Harry Tarigan yang nampaknya terafiliasi dengan gereja-gereja yang ada di Amerika. Jadi pendetanya ngomong, tolong jangan bahas Edis dulu untuk sementara. Dia akan coba kondisikan, dia akan coba ajak Edis dan Sofiatul untuk diskusi dengan pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Tetapi itu masalah Yesus disalibkan atas rancangan siapa? Itu yang mau didiskusikan. Tetapi MYM tidak tahan nih teman-teman. Ya, nggak tahan dia. Dia nggak akan sabar. Kenapa? Karena ada blunder lagi yang lain. Blunder lain yang bisa membuat kekristenan roboh di Indonesia. Yaitu pernyataan Edis bahwa Yesus punya Tuhan. Itu sama saja sudah menyangkal Yesus sebagai Tuhan kan gitu. Penyangkalan Yesus sebagai Tuhan artinya kamu bukan Kristen. Artinya kamu menyangkal imanmu sebagai seorang Kristen. Dan ini nggak bisa dibiarkan menurut Muri Wali. Apalagi Edis punya pengikut yang sangat banyak. Betul nggak? Termasuk Muri Wali ini yang berani speak up. Ya, mengatakan bahwa Edis ini mengajarkan kesesatan yang jauh lebih sesat, jauh lebih sadis lagi. Yaitu mengatakan Yesus punya Tuhan. Kalau penyalipan rancangan siapa, ini masih bisa diargumenkan, masih bisa didebatkan. Karena yang suka merencanakan kejahatan biasanya iblis. Yang suka membinasakan iblis kan gitu. Menurut mereka juga gitu. Jadi kalau Yesus disalib, Yesus dibunuh, ya bisa jadi ini iblis. Rancangan iblis gitu kan. Tapi atas izin Bapa. Masih bisa seperti itu ngelesnya. Tapi kalau bicara Yesus punya Tuhan, ini sudah penyangkalan iman.
Ini sudah sama dengan kamu saksi Yehova gitu kan. Saksi Yehova ataupun kamu seperti Erastus Sabdono. Erastus Sabdono aja wah dihajar teman-teman, disikat gitu kan. Diturunkan jabatannya. Karena kenapa? Ini bahaya. Bahaya bagi iman Kristen. Apalagi kalau yang ngomong orang berpengaruh. Nah, ini yang terjadi ya. Sudah berapa banyak orang-orang Kristen yang berubah menjadi laskar Polycarpusnya Edis. Kalau Alabu bilang herder-herdernya Edis. Ya, terbukti. Mau pendeta manapun berani mengkritisi Edis, itu akan digigit oleh herdernya. Gilbert Lumondong, pendeta besar, jemaatnya sendiri, ya, jemaatnya sendiri lebih memilih mendukung Edis daripada pendetanya. Jemaatnya Gilbert sendiri, Bu. Bayangin. Sebegitu kuatnya pengaruh Edis. Sebegitu besarnya seorang Edis ini, teman-teman. Jadi jangan anggap remeh, jangan main-main, ya. Dan di sini kita akan memberikan fakta terbaru, teman-teman, bahwa Edis mengakui Yesus punya Tuhan. Dan ini selaras, sejalan dengan pernyataan dia dulu bahwa dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Iya atau tidak? Saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kan begitu. Yesus bukan Tuhan menurut Edis. Karena Yesus punya Tuhan lagi. Yaitu siapa? Allah Bapa yang ada di surga sana. Ini makin menguatkan kita bahwa Edis yang pertama punya pemahaman yang berbeda dengan Kristen pada umumnya. Terus yang kedua, bisa jadi Edis itu tidak ngerti tentang kekristenan. Dia hanya menyadur, hanya mengutip, hanya mendengar kalimat orang, terus dia ikut-ikutan saja. Karena kalau kita lihat, Edis ini kalau sudah bahas kekristenan, selalu blunder, teman-teman. Selalu blunder. Dia cuma bisa menghujat Islam. Kalau menghujat Islam, kita akui, jago. Salah satu yang jago, saya harus menilai secara objektif. Harus kita akui, banyak sekali umat muslim yang jadi marah setelah menonton pernyataan Edis, setelah mendengarkan apa yang disampaikan Edis. Itu saya akui, ini orang jago membuat marah orang lain, jago membuat emosi orang lain, sehingga dia gunakan kemampuan itu untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru bagi kekristenan. Dari zaman dulu banyak sekali orang yang memanfaatkan orang-orang Kristen untuk kepentingan mereka. Dan di sini saya sampaikan terus-menerus kenapa? Supaya pikiran kalian terbuka. Supaya kalian jangan lagi mau dibodohi, teman-teman. Jangan lagi. Saya kasihan melihat teman-teman Kristen yang terus-terusan dimanfaatkan, dibodoh-bodohi oleh para Polycarpus ini.